Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Cep. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Nang, kabar baik hari ini. Pak Nang gimana kabarnya? Luar biasa sekali, baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak Cep dalam rangka untuk observasi hari ini. Tentunya saya sangat mendukung sekali apa yang Pak Cep akan kerjakan. Tentunya saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana itu Pak Cep. Ya baik Pak. Jadi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama rekan saya. Namun saya perlu ada tambahan informasi atau penguatan dari Pak Nang. Karena memang di coaching itu kan harus ada 3 komponen itu yang saya kuasai ya. Yang pertama harus kehadiran penuh, kemudian yang kedua harus mendengarkan aktif, kemudian yang ketiganya harus membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada yang saya coaching. Luar biasa sekali Pak Cep. Tentunya bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Baik, nanti saya harapkan bahwa yang dikembangkan atau yang diamati oleh Pak Nang di dalam komponen memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak. Dari 3 komponen itu mengamati fokusnya kepada pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Pak, dari dokumen tersebut bagian mana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Ya. Jadi kompetensi inti tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengembangkan perihal komponen yang pertanyaan berbobot karena memang saya merasa ketika melakukan coaching itu masih kurang maksimal dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada yang saya coaching. Artinya bahwa bagaimana saya supaya bisa memunculkan ide gagasan dari yang saya coaching tersebut ketika mendengarkan jawaban dari yang disampaikan gitu. Jadi harapan saya seperti itu supaya bisa mengembangkan atau menguasai, memahami di bagian komponen pertanyaan yang berbeda. Luar biasa sekali tadi Bapak sudah menyampaikan harapan-harapan. Tentunya saya ingin menanyakan lagi harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Cep? Ya, secara umum sejauh yang saya pahami perihal coaching ini tentu sangat bermanfaat bagi pengembangan setiap individual. Tentu harapan saya ingin ketika melakukan coaching ini ingin mampu menguasai secara alurnya gitu. Jadi alurnya itu secara sistematis dari mulai tujuannya ada, identifikasinya ada, kemudian rencana aksinya kelihatan, kemudian sampai kepada tanggung jawab atau komitmen coachingnya gitu. Jadi harapan saya mampu menguasai alur setiap tahapan yang ada dalam coaching tersebut begitu supaya saya bisa mudah mengcoaching orang lain itu sebagaimana harapan dan nanti hasilnya pun bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan. Saya sangat percaya dari apa pemaparan oleh Pak Cecep tadi, saya akan mengamati, saya akan melakukan evaluasi untuk pekerjaan tindak lanjut dari Pak Cecep tersebut. Silakan Pak Cecep segera lanjutkan apa yang semestinya Pak Cecep inginkan. Terima kasih Pak Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan. Benar, kabar? Luar biasa sekali. Silakan bagus. Ya, terima kasih Pak. Bagus, tepat waktunya nih. Alhamdulillah ya. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, Bapak baik. Baik, bagus ya. Ini tumben-tumben tadi pagi Pak Bagus ada sampai ayah ke saya. Iya betul. Ya, ini sepertinya ada hal-hal yang menarik yang akan Pak Bagus sampaikan. Kira-kira hal apa nih yang akan kita diskusikan hari ini? Begini Bapak, maaf mengganggu waktunya ya. Iya. Jadi saya tuh ada unek-unek nih sedikit tentang di sekolah itu kan siswanya kurang sadar diri akan sampah Pak. Oh iya. Jadi kalau pagi-pagi saya lihat itu sampah belum dibersihkan, masih berserakan di depan kelas, di dalam kelasnya juga masih banyak gitu Pak. Jadi saya itu bingung nih caranya bagaimana supaya anak itu
punya kesadaran diri sendiri, jangan disuruh-suruh oleh gurunya atau diinstruksikan oleh gurunya. Baik Pak Bagus, berarti Pak Bagus ini punya keluhan perihal kesadaran diri para siswanya ya Bagus ya dalam hal sampah, karena kan nggak enak ya kalau kita mengajar gitu ada sampah. Kira-kira tujuan yang Pak Bagus harapkan dari diskusi kali ini seperti apa ini? Saya berharap mendapat pencerahan gitu Pak, bagaimana strategi agar anak-anak itu sadar akan sampah dan sadar akan peduli lingkungan. Oke. Itu anak-anak itu kan mungkin berjalannya sudah bukan 1 hari 2 hari berarti, Betul. berarti sudah menjadi satu kebiasaan. Itu mungkin yang melatar belakangi kebiasaan siswa Pak Bagus itu seperti apa sampai mereka tidak peduli terhadap kebersihan di kelas di sekolahnya gitu. Apa kira-kira yang menjadi alasan mereka begitu? Jadi yang saya tangkap itu anak-anak itu yang pertama dari kebiasaan mungkin dari rumahnya atau kebiasaan di sekolahnya. Memang kebiasaannya tidak membuang sampah pada tempatnya, masih membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin kebiasaan anak dari rumah yang mungkin juga dibawa ke sekolah. Nah ini berarti proses kebiasaan itu mungkin apakah guru yang lain kan mungkin bukan hanya Pak Bagus nih yang merasakan ya. Mungkin apakah tidak ada instruksi atau nasihat khusus dari rekan guru yang lain atau dari kepala sekolah perihal kesadaran ini yang mungkin sempat disampaikan oleh kepala sekolah atau wali kelasnya atau apa? Ini apa sebelumnya kira-kira seperti apa dengan rekan Pak Bagus di sini? Iya, pastilah itu karena sudah lama pasti saya juga sebagai wali kelas ya selalu pagi-pagi itu ke kelas. Tetap aja itu masih berantakan di kelas, sudah diingatkan, sudah ada piket juga jadwalnya. Tapi tetap saja kesadaran dirinya itu masih kurang di anak-anak. Baik, begini Pak Bagus, memang kesadaran diri anak itu perlu mungkin ditingkatkan ya. Tapi mungkin ada cara Pak Bagus nih untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap kepedulian kebersihan itu kira-kira seperti apa yang Pak Bagus gambarkan? Yang pertama yang tadi sudah mengingatkan ya Pak. Ya. Yang mengingatkan itu udah nggak mempan tuh. Nah sekarang yang saya pikirkan itu kan kita kemarin membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di dalamnya ada tentang bertakwa, kemudian toleran, ada juga tentang kesadaran lingkungan. Nah mungkin dari situ kita dapat melandasi anak-anak itu. Dari situ kita mengingatkan ke kesadaran kelas, kesepakatan kelas ya. Nah nanti apa kesepakatan kelas yang kalian buat, bisa dari situ kan ada menjaga kebersihan lingkungan. Nah berarti dari situ landasannya ayo kita tanggung jawab kan pada kesepakatan kelas itu. Nah mungkin dari situ juga saya bisa strateginya bisa dari kesepakatan kelas, jadi harus tanggung jawab pada kesepakatan bersama itu. Nah mungkin itu yang saya pikirkan. Baik, tadi membicarakan tentang kesepakatan kelas, berarti ini idealnya kesepakatan kelas itu sudah ada ya, sudah dibangun. Nah bagaimana rencana yang sekiranya efektif menurut Pak Bagus menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan di kelas, karena kan memang bukan hanya di kelas Pak Bagus ya, tapi bagaimana strategi yang efektif juga bisa ditularkan juga ke teman-teman atau ke kelas yang lain ya. Rencana yang paling efektif yang Pak Bagus pikirkan kira-kira seperti apa nih rencana untuk menyelesaikannya? Iya, saya juga ada ide itu merekomendasikan lomba kebersihan kelas Pak. Ke kepala sekolah. Jadi kan bukan hanya kelas saya aja yang diingatkan atau ada kesepakatan kelas untuk menjaga kebersihan lingkungan itu. Kalau adanya lomba kebersihan kelas itu pasti semua kelas akan ikutkan. Nanti kan di lomba kesepakatan kelas juga ada juara kelas terbersih, ada juara kelas terkotor nih. Ide saya itu gitu. Jadi pasti kelas itu pasti tidak mau menjadi juara terkotor kan. Jadi minimal kelas itu membersihkan kelasnya, walaupun tidak jadi juara kelas terbersih, ya minimal kelasnya bersih kan, sudah dibersihkan.
Nah mungkin dari situ jadi walaupun kesadaran dirinya masih dari eksternal, dari luar, karena ada keinginan untuk menjadi juara kelas terbersih begitu, ya setidaknya ada dorongan motivasi untuk membersihkan kelasnya. Begitu luar biasa ya, bagus, sudah ada rencana ya, rencana untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan yang Pak Bagus hadapi gitu. Tadi kan rencana untuk membuat perlombaan itu kira-kira membutuhkan waktu, mungkin ada koordinasi dengan kepala sekolah dan sejauh kira-kira butuh waktunya seberapa lama, karena ini kan memang harus segera nih, karena supaya tidak mengganggu ke depannya. Kira-kira butuh berapa lama untuk membuat rencana itu supaya segera terrealisasi begitu. Betul. Mungkin saya akan merekomendasikan atau komunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, mungkin minggu depan Pak. Kemudian kalaupun diterima oleh kepala sekolah, nanti kita rapatkan dengan guru-guru yang lain, dengan warga sekolah yang lain, sehingga program itu bisa berjalan secepatnya. Baik, bisa ya. Kira-kira nih, selain dari perlombaan yang mungkin ada langkah kedua atau langkah alternatif lain yang lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran diri, kira-kira masih ada nggak selain dari mengadakan lomba kebersihan? Ya, saya pikir sebagai wali kelas ya, saya pikir pagi-pagi itu wali kelas itu harus sudah ada di depan kelas Pak, melihat mungkin apakah piketnya berjalan atau tidak. Jadi kan kalau dilihat oleh wali kelas, pasti siswa itu melakukan piketnya dengan jadwalnya gitu. Begitu. Baik. Jadi juga bisa dilakukan dengan guru, berarti ya guru supaya bisa lebih tepat waktu atau sebelum masuk belajar. Luar biasa Pak Bagus, baik. Ini yang tidak kalah penting juga, ini sebagai komitmen nih, caranya sebagai komitmen dari tadi permasalahan yang sudah disampaikan. Kira-kira komitmen Pak Bagus, pertanggungjawaban Pak Bagus terhadap penyelesaian solusi sampah ini, kesadaran diri ini, kira-kira seperti apa? Coba gambarkan. Ya, sebagai tanggung jawab saya mungkin yang keinginan saya gitu ya, bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian tidak hanya apa disebutnya ya 1 bulan sekali mungkin kesananya tidak berjalan, mungkin harus ada observasi selanjutnya begitu. Ya, maksudnya tindak lanjutnya ya. Baik, ini perlu juga Pak Bagus mungkin bekerja sama begitu ya dengan rekan guru yang lain, yang lain. Ini pertanyaan lain saya nih, setelah terrealisasi ini bagaimana langkah Pak Bagus untuk terus mengkonsistensikan kebersihan ini di sekolah, karena memang kan sangat perlu gitu ya, semua kelas perlu bersih. Bagaimana langkah konsistensi Pak Bagus untuk terus menumbuh kembangkan kesadaran diri dalam masyarakat. Biasanya kan kalau program seperti itu kan berakhir di akhir semester ya. Ya mungkin saya akan terus melanjutkan program itu agar kebersihan di lingkungan sekolah kita tetap terjaga. Baik Pak Bagus ya, sangat luar biasa dengan tadi apa yang disampaikan. Kemudian kira-kira siapa saja nih yang bisa diajak berkolaborasi di rekan sejawat Pak Bagus di sekolah ini? Oh iya, tentu saja kan ini programnya kan saya berharap seluruh sekolah ya Pak. Jadi pasti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas yang lain, supaya tidak hanya kelas saja saya ini yang bersih gitu, sehingga satu sekolah pokoknya untuk menjaga lingkungan. Nah tentunya sebelum kolaborasi dengan wali kelas, saya juga akan ke kepala sekolah dulu untuk minta izin program itu. Memang berkolaborasi dengan rekan sejawat, berkoordinasi ya dengan kepala sekolah itu memang sangat penting. Kemudian kira-kira kapan nih waktu persisnya Pak Bagus akan merealisasikan rencana yang tadi sudah sampaikan? Seberapa lama kira-kira? Yang pertama kan kita akan diskusi dulu dengan kepala sekolah, kemudian merapatkan bagaimana nanti kegiatannya, bagaimana penilaiannya, kan ada lomba itu Pak. Penilaiannya bagaimana, jadi kita harus membuat dulu rubrik penilaiannya. Nanti siapa yang akan bertanggung jawab penilainya, gitu ya. Nah, saya harap sih minggu depan secepatnya, pokoknya minggu depan harus sudah mulai ini lomba agar ya kebersihan di lingkungan bisa cepat terselesaikan lah masalahnya, agar sampah tidak ada di mana-mana kan.
Jadi anak-anak sudah sadar akan lingkungannya. Baik, Pak Bagus, mungkin saya sedikit menyimpulkan dengan tadi kita diskusi yang sangat luar biasa ini. Tadi Pak Bagus punya permasalahan kepedulian ya, tingkat kesadaran di siswa Pak Bagus karena kurang, sehingga punya masalah terhadap kebersihan di sekolah juga di kelas. Kemudian Pak Bagus memiliki solusi yang sangat luar biasa, itu mengadakan lomba kebersihan ya. Selain dari lomba kebersihan yang bisa dilakukan koordinasi dengan kepala sekolah juga dengan rekan sejawat, ada juga guru ya, bekerjasama dengan guru supaya sebelum pelajaran itu bisa mengecek dulu apakah jadwal piketnya berjalan betul. Dan itu sangat luar biasa. Saya kira diskusi ini sangat bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah ini terakhir nih Pak Bagus, nih perasaannya nih seperti apa nih setelah saya coaching nih di diskusi kali ini, bagaimana kira-kira? Iya Pak, alhamdulillah nih, jadi unek-unek saya itu bisa tersampaikan gitu Pak. Ya sehingga permasalahan ini ada jalan keluarnya gitu Pak. Juga tadi kita sudah merencanakan rencana aksinya seperti apa. Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan pendapat saya, ide-ide saya. Semoga ide itu dapat berjalan dengan lancar. Sangat luar biasa sekali nih Pak Bagus ya. Alhamdulillah ini topik kali ini sangat menarik dan juga memberikan wawasan juga kepada saya, dan terima kasih nih sudah membagikan pengalamannya, dan mudah-mudahan apa yang tadi dikomitmenkan oleh Pak Bagus itu bisa terrealisasi, juga bisa segera menular kebaikannya kepada rekan-rekan guru yang lain juga kepada anak-anak. Mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat bagi saya dan Pak Bagus itu sangat luar biasa. Terima kasih sudah hadir bagi pengalaman di momen diskusi hari ini. Siap Bapak, saya juga terima kasih telah menunggu waktunya. Sama-sama Pak Bagus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Cep. Siapa? Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya antara Pak Cecep dengan Pak Bagus. Bagaimana Bapak menilai platforma dari kompetensi tersebut? Baik Pak Nan, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya meng-coaching rekan saya Pak Bagus. Saya rasa performa saya sudah sedikit meningkat Pak Nan dibanding coaching sebelumnya. Itu karena saya juga menyadari apa yang menjadi kelemahan saya, terutama tadi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Bagus itu, sehingga saya juga fokus memberikan pendengaran penuh sehingga supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali. Saya rasa performa saya sudah cukup baik gitu Pak, yang saya rasakan. Baik Pak Cep, menurut Bapak aspek apa yang terkuat dan mana yang masih perlu diperbaiki? Baik. Kalau aspek dari mulai alur tadi yang sudah disampaikan, dari mulai tujuan identifikasi, rencana, kemudian sampai kepada tanggung jawab, itu dari segi identifikasi saya terus menggali tadi yang melatar belakangi permasalahan terjadinya kurangnya kesadaran diri dari murid-murid Jepang itu seperti apa. Tadi itu saya kira pengidentifikasian itu sangat perlu dan penting dilakukan supaya mengetahui alasan-alasan kenapa si murid itu kurang peduli terhadap kebersihan di lingkungan sekolahnya. Kemudian yang perlu dikembangkan mungkin tadi dari segi pertanyaan untuk memberikan komitmen gitu ya Pak ya. Tadi komitmen saya rasa memang tadi runtutannya agak kurang jelas sedikit, tapi rekan saya bisa menyampaikannya dan bisa memahami. Tapi bagi saya sendiri itu perlu dikembangkan dalam pemberian melontarkan pertanyaan dalam sesi akhirnya gitu Pak. Ya, lalu apa yang menjadi dasar Bapak memberikan penilaian tersebut, dan adakah pengalaman atau observasi spesifik yang mempengaruhi penilaian tersebut? Ya, tentu saya memberikan penilaian itu berdasarkan tadi yang saya rasakan dan dialami, juga proses coaching sebelumnya Pak. Saya sudah melakukan coaching dengan rekan saya sebelumnya, yang tentu hari ini di pekan-pekan ini sedang belajar itu, memperdalam itu, sehingga saya memahami alur coaching itu dari belajar tadi, sehingga ada
perlahan peningkatan yang cukup baik, yaitu dari semenjak awal mengerti dari definisi coaching itu sendiri, kemudian cara mempraktekannya. Jadi saya juga sempat melakukan coaching bersama rekan sejawat saya yang lainnya, dan ini adalah kesekian kalinya dengan rekan saya tadi, sehingga ada sedikit perkembangan gitu ya, kemajuan yang saya sampaikan dan saya lakukan di coaching ini. Pak CF, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan selama sesi tadi? Boleh Pak, silakan Pak. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang mungkin bisa memberikan perspektif baru bagi Bapak. Saya mengamati pada saat Bapak itu melakukan coaching bersama Pak Bagus hadir penuh dengan menanyakan pertanyaan yang sangat berbobot, itu menggugah motivasi dari Pak Bagus, bahkan lebih standar yang luas diharapkan oleh saya. Itu sangat luar biasa. Apa pendapat Bapak setelah mendengar apresiasi ini? Bagaimana perasaan Bapak terhadap pencapaian tersebut? Baik Pak Anang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dan itu semata-mata dari hasil belajar mungkin yang saya lakukan, juga saran masukan dari Pak Anang juga, kemudian dari rekan-rekan juga yang lain, dan juga tentunya dalam hal ini ingin mampu meng-coaching secara maksimal sesuai alur yang harusnya dipakai, yaitu alur kita tadi, sehingga setiap proses coaching itu harus alurnya sistematis, sehingga bisa menggali ide dan memunculkan ide-ide segar dari coaching tersebut. Kemudian perasaan saya cukup bangga bahwa hari ini bisa berkonsultasi dengan Pak Anang sebagai supervisi saya, mengusaha saya, juga memberikan satu pengalaman terbaik bagi saya, dan saya sangat bangga dan senang bisa melakukan hal ini. Dan ini tentu tidak menjadi satu kegiatan terakhir, tapi ini menjadi satu pengembangan untuk kedepannya, supaya saya lebih menguasai ilmu lagi dalam hal pendidikan. Oke, alhamdulillah Alif telah membuka dari coach tentang Pak Bagus, sehingga Pak Bagus bisa mengeluarkan diri dari ada perlombaan. Nah, Pak Cep, sebagai penutup dari saya, apa yang paling berkesan atau yang Bapak pelajari dari proses diskusi kita kali ini, dan bagaimana perasaan setelah direfleksi? Baik, kalau pesan tadi sangat luar biasa, banyak juga hal-hal yang baik yang saya terima dari kegiatan diskusi ini, juga proses penguatan yang saya dapatkan juga sangat luar biasa, sehingga saya juga tentu semangat untuk terus menggali potensi diri saya sendiri dalam hal coaching ini, juga belajar hal yang lainnya. Kemudian juga ya perasaan saya juga sangat bangga dan bisa pada momen ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Silakan Pak Cep lanjutkan.